niacin, tiamin, fosfor, kalium, tembaga, magnesium, kalsium, seng, mangan, dan selenium. Dan selain itu, buah sukun juga mengandung kalori seperti makanan pada umumnya, yaitu flavonoid dan antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh. Seperti apa sih asal-usul buah sukun ini? Jadi menurut informasi dan data yang saya dapat dari Google, ternyata sukun itu merupakan tanaman asli Oceania, yaitu daerah yang membentang dari bagian timur Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Anda akan saya ajak untuk sarapan menikmati kuliner khas. Ini teh yang lumayan bisa membuat tubuh lebih sehat, bisa juga mengenyangkan dan bisa menambah energi. Kulinernya yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, namanya itu buah sukun. Jadi buah sukun itu digoreng, dan karena dia memang sudah matang di pohon, maka rasanya manis. Ya, jadi manis-manis. Gimana ngembutnya? Manis-manis gemuk seperti buah cempedak, seperti buah duren, seperti buah nangka. Nah, bagaimana bentuknya? Ini bentuknya. Ini namanya sukun. Jadi sukun goreng. Sukun goreng karena dia sudah matang di pohon, maka dia berwarna kuning. Dan karena menggorengnya juga cukup matang, maka dia juga berwarna kuning kecoklatan. Rasanya cukup nikmat, apalagi diminum dengan teh manis atau kopi. Ini bentuknya lumer, keras di luar, lembut di tengah. Kata orang sih, sukun ini banyak memiliki manfaat dan faedah selain sebagai makanan. Pohonnya ada nih. Ini pohonnya. Ini pohon sukun. Kita punya satu pohon sukun. Itu ada buahnya. Bisa kita lihat buahnya ya. Ini buahnya, bisa ada satu. Tinggal kita ambil. Atau ini tidak begitu tinggi buahnya, buah sukun. Kalau yang belum pernah melihat buah sukun, lah inilah buahnya. Klik like ya. Jelas dari sini kita ambil. Ini nih buahnya, buah sukun. Jadi di halaman rumah saya terdapat sebatang pohon sukun. Ini pohonnya nih. Dan sukun ini masih sangat rajin berbuah, sehingga sering kami panen. Dan kalau dia sudah tua, maka akan diambil tanpa memanjat, cukup menggunakan bambu. Ini buahnya. Ini pohonnya cukup tinggi ternyata. Ini di kawasan Skibendung. Itu masih ada satu lagi itu di atas. Ini satu lagi, cukup lumayan sih banyak buahnya.
Jadi kalau Anda belum pernah melihat pohon sukun, inilah. Dan daunnya juga katanya sih juga bermanfaat, banyak manfaat buah sukun. Buah dan daunnya ternyata memiliki manfaat, selain makanan juga bisa menjadi obat. Oke, yang sudah digoreng ini cukup nikmat, buah sukun. Oke, kita cari dulu ya, apa sih manfaat kita cari di Google ya, manfaat sukun. Nah, ini ternyata buah sukun memiliki kandungan yang cukup bermanfaat, unsur-unsurnya. Jadi buah sukun itu kaya akan vitamin dan mineral seperti riboflavin, zat besi, niacin, tiamin, fosfor, kalium, tembaga, magnesium, kalsium, seng, mangan, dan selenium. Dan selain itu, buah sukun juga mengandung kalori seperti makanan pada umumnya, yaitu flavonoid dan antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh. Seperti apa sih asal-usul buah sukun ini? Jadi menurut informasi dan data yang saya dapat dari Google, ternyata sukun itu merupakan tanaman asli Oceania, yaitu daerah yang membentang dari bagian timur Indonesia hingga ke bagian barat Amerika. Oceania mencakup wilayah Melanesia, mulai dari Kepulauan Maluku, Papua Nugini, hingga ke Fiji. Mikronesia, mulai dari Mariana, Palu, hingga ke Kiribati. Dan Polinesia, mulai dari Hawaii, Selandia Baru, hingga ke Easter Island. Jadi memang cukup luas ya, terutama di wilayah Oceania. Di Oceania, buah sukun telah dimanfaatkan sebagai sumber makanan sejak 3000 tahun yang lalu. Jadi bisa Anda bayangkan, 3000 tahun yang lalu orang sudah menikmati sukun, meskipun mungkin dengan variasi pengolahannya yang berbeda ya. Setelah tahun 1500-an, buah sukun mulai menyebar ke seluruh dunia. Nah, kan sudah menyebar. Pada awal abad ke-17, penjelajah Spanyol membawa sukun ke Guam dan Filipina. Kemudian pada akhir abad ke-17, penjelajah Inggris pun mulai mengenal sukun. Jadi Spanyol, Inggris kemudian mulai mengenal buah sukun. Jadi bersyukur orang-orang Eropa itu ternyata bisa mengetahui dan bisa menikmati buah sukun setelah kita terlebih dahulu. Jadi buah sukun ini disebarkan di daerah Hindia Barat meliputi Guyana, Haiti, dan Kepulauan Karibia. Dan akhir abad ke-18, ekspedisi Prancis membawa tanaman sukun ke Jawa dan Mauritius, Afrika. Dan saat ini tanaman sukun bisa dijumpai hampir di semua daerah beriklim tropis. Jadi kalau Anda tinggal di daerah beriklim tropis, maka Anda akan bisa menikmati buah sukun. Dan saat ini buah sukun memang tidak hanya dijual di pasar tradisional, tapi juga di pasar-pasar modern, mall, supermarket bisa kita dapati. Dan ternyata budidaya sukun juga telah dilakukan di lebih dari 145 negara. Kurang 5 lagi, jadi 5 negara lagi jadi 50. Ini sekarang mungkin sudah 150 negara yang terbentang dari Kepulauan Pasifik, Australia bagian utara, Asia Tenggara, Asia Selatan, Madagaskar, Afrika, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan daerah sekitar Kepulauan Karibia.
Dan di Indonesia, produksi sukun terbesar ada di Jawa, disusul Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Jadi pohon sukun ini wajar kalau ada di halaman rumah saya, karena ternyata Sumatera pun termasuk daerah atau pulau yang merupakan penghasil terbesar buah sukun. Itu tadi sejarahnya. Nah, lalu apa sih manfaatnya? Jadi ternyata paling tidak ada 12 manfaat buah sukun. Ya. Yang pertama, untuk kesehatan, yaitu kesehatan kardiovaskuler. Sukun merupakan sumber kalium. Ya. Ini perlu kita ingat bahwa memang sukun itu merupakan sumber kalium. Nutrisi ini dapat mengurangi tekanan darah dalam tubuh dan mengatur denyut jantung dengan meminimalkan efek natrium. Kalium mendorong kontraksi otot dalam sistem skeletal termasuk jantung. Jadi kalau Anda memiliki penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular, maka mungkin dengan menikmati sarapan sukun goreng atau dengan diolah dalam bentuk lain bisa menjadi obat juga ya. Mungkin, mudah-mudahan lah ya. Dan selain itu ternyata serat makanan membantu mengurangi kolesterol dengan mencegah penyerapan di usus. Ini dapat menurunkan kolesterol jahat LDL dan kemudian mengangkat kolesterol baik HDL dalam tubuh. Aktivitas tersebut bermanfaat pula untuk mengurangi tingkat trigliserida yang merupakan salah satu penyebab utama serangan jantung. Jadi yang pertama itu bahwa manfaat buah sukun itu bisa untuk kita atau orang-orang yang memiliki penyakit jantung atau memiliki kolesterol tinggi. Jadi bisa menurunkan kolesterol jahat dan mengangkat kolesterol baik di dalam tubuh. Itu berkat unsur-unsur yang terdapat di dalam buah sukun. Bisa di kulitnya, bisa di buahnya, bisa di pohonnya, bisa di daunnya. Tapi kayak enak itu buahnya. Jadi buahnya dimakan, kulitnya dibuang, dan pohonnya ya jangan ditebang, gitu kan kira-kira kan. Yang kemudian yang kedua, ternyata buah sukun itu juga bisa mencegah infeksi. Mengapa bisa mencegah infeksi? Karena sukun itu berdasarkan hasil lab itu mengandung sejumlah antioksidan yang baik yang bisa membantu tubuh untuk mengembangkan resistensi terhadap agen infeksi. Ya. Selain itu, sukun juga dapat mencegah masuknya radikal bebas berbahaya yang dapat menyebabkan penuaan dan penyakit yang berkaitan dengan usia lainnya. Nah, berarti bisa membuat kita awet muda. Jadi kalau Anda sudah berumur 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, mungkin kalau setiap hari makan sukun bisa seperti orang berumur 20 tahun. Maunya. Paling tidak memang untuk mencegah infeksi dan ternyata juga untuk bisa menghambat atau mengurangi penuaan dini. Jadi kalau Anda tidak mau tua secara dini, banyak-banyaklah makan sukun. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber energi. Nah ini sebagai sumber energi. Ternyata buah sukun ini juga sebagai sumber, seperti saya katakan tadi. Maka kalau kita sarapan buah sukun seperti ini yang digoreng, 1 baskom, maka Anda akan memiliki energi yang tidak sedikit. Siap-siap untuk maraton, siap-siap untuk bersepeda. Jadi bagi Anda yang hobi berolahraga, hobi sepeda, pekerja keras, pekerja lapangan, mandor, ya mungkin cocok ya untuk makan sukun. Olahragawan, atlet, ya kan. Selain itu juga yang hobi main catur juga mungkin perlu juga energi ya, terutama energi untuk otak. Jadi 1 porsi sukun dapat memberikan 60 gram karbohidrat sebagai sumber utama energi dalam tubuh. 1 porsi ya. Kalau ini mungkin bisa dikategorikan berapa? 10 porsi. Berarti 600 gram karbohidrat. Bisa Anda bayangkan. Anda bisa mengambil 1 baskom ini, maka Anda bisa mengantongi 600 gram karbohidrat dalam tubuh. Alangkah beratnya. Dan hal ini sangat bermanfaat bagi para atlet dan orang yang gemar berolahraga berat. Nah, kalau 17 Agustus ada lomba bidar, itu pengambilan itu harus kita beri sukun supaya menang.
lomba sepeda, sepeda santai, tinju, silat, itu kan. Kalau olahraga di Palembang itu apa tuh? Berenang gitu. Kalau itu sebaiknya atlet-atlet itu harus banyak makan sukun. Jadi untuk PON, untuk Asian Games, untuk SEA Games, untuk menghadapi Piala Dunia U20 itu harus atletnya, pesepak bolanya kita beri banyak makan sukun supaya jadi juara. Kemudian yang keempat, mengendalikan diabetes. Nah, energi, infeksi, jantung. Yang keempat ini mengendalikan diabetes. Mengendalikan ya. Jadi, mengapa bisa mengendalikan? Karena menurut informasi dan data yang saya dapatkan bahwa serat dalam sukun itu dapat menghambat penyerapan glukosa dari makanan yang kita makan, sehingga mengendalikan diabetes. Selain itu, sukun juga mengandung senyawa yang dibutuhkan oleh pankreas untuk memproduksi insulin dalam tubuh. Nah, itu berarti memang sukun itu bisa mengendalikan diabetes. Jadi ini bisa menjadi herbal. Karena mengapa? Karena dapat menghambat penyerapan glukosa dalam tubuh. Jadi glukosa yang kita makan itu dapat dihambat penyerapannya oleh tubuh kalau kita makan sukun. Jadi kalau Anda minum teh, minum kopi yang mengandung gula, maka kalau juga disertai dengan mengkonsumsi sukun, mudah-mudahan kadar gulanya itu terkontrol. Dan kalau Anda sudah terkena diabetes, mungkin bisa sembuh. Karena bisa Bisa ini apa tadi? Yang dibutuhkan oleh pankreas bisa memproduksi insulin. Insulin itu kan untuk antibodi terhadap gula darah ya. Kira-kira seperti itulah ya. Saya bukan ahli kesehatan, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Kemudian yang kelima, baru 5 nih, membantu pencernaan. Serat dalam sukun ternyata juga bermanfaat untuk membuang racun dari usus dan membantu fungsi usus. Jadi usus Anda itu akan terbantu. Mereka akan berterima kasih kalau Anda mengkonsumsi sukun, karena dapat membantu membuang racun dalam usus. Dan ini dapat mencegah penyakit yang berhubungan dengan pencernaan seperti MAH, asam lambung, dan gastritis. Yang selanjutnya, usus juga membantu melindungi membran mukosa usus untuk menangkal bahan kimia penyebab kanker usus besar. Ya, MAH, asam lambung, gastritis, dan juga dapat menangkal bahan kimia penyebab kanker usus besar. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi sukun, mudah-mudahan kita juga terhindar dari kanker usus besar. Mudah-mudahan ya. Berdoa. Jadi sambil makan kita juga berdoa sehingga manfaatnya juga akan menjadi lebih berlipat. Yang keenam, mencegah peradangan kulit. Itu jadi kalau Anda punya penyakit kulitnya kusam, berwarna hitam, gelap, banyak mengkonsumsi sukun, mudah-mudahan akan menjadi cerah. Jadi ekstrak. Jadi kalau untuk kulit ini dia dibuat ekstrak. Buah sukun yang segar itu dibuat ekstrak dan dikonsumsi karena bisa mengurangi peradangan. Sukun juga dapat menghambat aktivitas enzim yang menyebabkan peradangan dan mencegah kelebihan produksi oksida nitrat sehingga mencegah peradangan yang berlebihan. Itu saking hebatnya juga. Tapi harus ekstrak ya. Untuk usus peradangan ini dibuat ekstraknya, di jus, diambil sarinya, disaring, diminum, ditambah susu, tambah es. Wah, enak. Itu baru 6. Yang ketujuh, membantu produksi kolagen. Kolagen itu apa? Jadi kalau untuk memproduksi kolagen ini sebaiknya sukun itu dibuat jus. Jadi jus sukun yang mentah ataupun sudah matang itu, kalau matang itu lebih manis, kalau mentah mungkin agak tawar, agak gemuk-gemuk. Dibikin jus. Dengan minum jus akan membantu meremajakan dan mengencangkan kulit. Jadi kalau Anda sudah tua, kalau sering minum jus sukun, maka nanti kulitnya itu akan kencang seperti remaja. Eca-eca. Memang bisa, mudah-mudahan lah. Jadi
Tingginya kadar vitamin C pada sukun ternyata akan membantu proses produksi kolagen, yaitu protein yang memberikan elastisitas pada kulit. Jadi kalau Anda banyak mengkonsumsi sukun ini ternyata bisa membuat kulitnya lebih elastis, ya, lebih fleksibel, dicubit tidak sakit, ditarik juga bisa mengunyut-unyut kalau uji pelembang tuh. Itu berkat produksi kolagen yang bisa dihasilkan akibat dari kita mengkonsumsi jus sukun. Nah, ingat ya, jus ya, di jus. Kemudian yang ke-8, mendorong pertumbuhan sel baru. Mau kan sel-selnya dibuat baru? Antioksidan dalam sukun dapat memberikan perlindungan efektif terhadap sinar matahari dan kerusakan yang disebabkan paparan sinar matahari. Hal ini juga mendorong pertumbuhan sel-sel baru yang membuat kulit halus dan tampak lebih muda. Jadi bagi Anda yang sering bekerja di lapangan, bagian pemasaran, bagian pengiriman, pengiriman barang yang sering terkena matahari, mungkin kalau banyak makan sukun, ya kulitnya akan segar karena akan selalu terjadi perubahan-perubahan baru, tumbuh sel-sel baru di kulitnya, kulit dalam maupun kulit luar. Jadi kalau hitam langsung jadi putih. Jadi ya seperti inilah konsumsinya 1 baskom sekali makan ya, mudah-mudahan ya. Kemudian yang ke-9, menyembuhkan penyakit kulit. Ini ternyata penyakit kulit ini bisa disembuhkan dari getahnya. Jadi ternyata sukun itu bukan hanya buahnya yang bermanfaat, tapi juga getahnya. Latek atau getah kental dari pohon sukun dapat diterapkan pada permukaan kulit yang mengalami masalah seperti eksim, psoriasis, dan peradangan agar segera sembuh. Jadi penyakit luar, obat luar berarti ya, seperti krim-krim gitulah, seperti salep. Getahnya itu jangan dibuang, ditempelkan di kulit. Kalau yang berpenyakit bermasalah dengan kulit, eksim dan lain-lain sejenisnya itu, mudah-mudahan sembuh. Getahnya itu seperti getah karet ya, warnanya putih seperti susu. Kemudian yang ke-10, memelihara rambut. Nah, jadi kalau Anda tidak punya kumis, tidak punya jenggot, kalau banyak-banyak makan sukun mungkin semakin lebat kumisnya, rambutnya. Yang botak itu juga boleh ya, rontok-rontok rambutnya itu kalau banyak makan sukun nanti akan lebat. Mengapa bisa demikian? Karena ternyata sukun itu mengandung beberapa nutrisi baik yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan rambut maupun yang lain-lain. Vitamin C dalam sukun dapat membantu penyerapan mineral ke rambut serta menjaga pertumbuhan rambut sehat. Itu kan? Jadi kalau Anda mau rambutnya sehat, konsumsilah sukun. Nah, ini 10. Yang 11, mengurangi ketombe, gatal-gatal, dan kerusakan rambut. Bagaimana caranya? Ternyata sukun itu kaya akan omega 3 dan omega 6 yang biasanya didapatkan di ikan ya, yang secara alami dapat memperbaiki kondisi rambut dan mengurangi rambut patah. Jadi kalau rambut Anda belah-belah, pecah di ujungnya, patah-patah, mudah lepas, mudah rontok, maka bisa dikurangi dengan mengkonsumsi sukun. Asam lemak yang ada dalam sukun berperan mengatur produksi sebum di kulit kepala, mengurangi ketombe dan gatal-gatal. Hal ini dapat juga menghambat peradangan kulit kepala, kematian sel rambut, dan mencegah rambut rontok. Jadi selain dimakan, barangkali ini bisa diolah seperti menjadi sampo ya. Mungkin daunnya bisa Anda olah, dicampurkan, dimix dengan sampo sehingga nanti dia akan langsung menempel di kulit kepala, menghilangkan ketombe, menyembuhkan gatal-gatal, dan memperbaiki rambut-rambut Anda yang rusak. Dan yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan rambut. Nah, itu ternyata bisa meningkatkan pertumbuhan rambut. Kandungan zat besi pada sukun dapat meningkatkan sirkulasi darah di kulit kepala, merangsang folikel rambut yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan rambut. Jadi memang dia itu bisa merangsang proses pertumbuhan dan tumbuhnya rambut-rambut baru di kulit kepala. Jadi bukan hanya langsung pada rambut, tapi juga pada proses tumbuhnya rambut, sehingga Anda akan memiliki rambut yang sehat. Seperti saya karena banyak makan sukun, rambutnya sehat nih. Walaupun ada yang putih sedikit, yang hitamnya banyak yang putih. Jadilah ini
ini bermanfaat untuk banyak orang. Tetapi ternyata juga ada efek-efek sampingan yang harus kita hindari pada sukun. Kalau bila dikonsumsi berlebihan dapat mengganggu fungsi ginjal, terutama bagi pasien yang menderita sakit ginjal. Jadi kalau Anda menderita atau memiliki penyakit ginjal, ya jangan banyak-banyak makannya, sedikit, bagilah temannya. Kalau satu porsi ini ya dibagi 1 atau 2, lainnya kita bagi-bagi dengan orang, ya kan, tetangga, tamu. Kemudian sukun juga mengandung kandungan karbohidrat tinggi tetapi rendah kalori, yang sangat baik untuk orang yang sedang menjalani program diet. Tapi bagi orang yang memiliki berat badan di bawah ukuran normal atau kurus, apabila mengonsumsi sukun dengan porsi berlebihan akan mengalami kehilangan nafsu makan sehingga dapat menyebabkan efek lemas. Nah, jadi kalau Anda tubuhnya kurus, ya jangan banyak makan sukun, tambah kurus nanti. Nah, kalau seperti saya sudah gemuk ini bolehlah, ya itu efek sampingan ya. Ya, kalau Anda sudah gemuk, berat badan berlebihan, kurangi, jangan 1 porsi, makan setengah porsi gitu ya. Atau sukun yang mentah, belum dicuci, langsung direbus, dikukus, digoreng matang, maka latek pada sukun akan menyebabkan gatal-gatal pada kulit sariawan yang dapat menyebabkan iritasi. Jadi harus dicuci dulu sebelum direbus, digoreng, dimasak, dikukus, karena ternyata lateknya itu, getahnya itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu pada kulit dan pada tubuh kita. Bisa sariawan, ya kan. Jadi kalau Anda tidak sariawan, akibat salah olah ini akhirnya bisa terkena sariawan. Kan kasihan, bibirnya sakit, merah, berdarah. Kurangi mengkonsumsi sukun yang sudah diproses menjadi keripik secara berlebihan. Jadi kalau bisa makannya itu yang diolah langsung, jangan dibikin keripik. Boleh juga dibikin keripik, tapi jangan berlebihan makan keripiknya. Mengapa? Karena capek yang mengolahnya, kasihan. Sudah ngambil dari pohon, manjat, jatuh, kemudian dikupas, bisa luka tangannya kena pisau, kemudian diiris, kan kasihan, capek bikin keripiknya. Makannya Anda enak-enak saja makan keripik, tidak membayangkan orang yang membuat keripik. Makanya sebaiknya tidak usah bikin keripik, digoreng saja biar cepat dinikmati dan bisa mendapatkan manfaat dari buah sukun. Jadi itulah 12 manfaat buah sukun. Bisa Anda renungkan, bisa Anda pelajari, tapi juga nanti diingat juga ya efek sampingannya tadi, sehingga Anda terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dari buah sukun. Selamat menikmati.